Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda hudan nabiy sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid din bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sehat semua jemaah? Alhamdulillah, Masya Allah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita akan membahas sesuatu yang paling penting dalam hidup kita, sebuah pondasi di dalam kita beragama. Karena sesungguhnya jalan untuk sampai kepada Allah, jalan untuk sampai kepada cinta dan ridhonya Allah, hanya ada satu jalan, Pak. Bukan banyak jalan. Dan untuk mengetahui jalan yang dicintai Allah, jalan yang diridhai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah jalannya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan kita pada malam hari ini, manhaj salaf adalah jalan hidupku. Setiap orang beriman harus dia meyakini sebuah jalan untuk bisa sampai ke dalam surga, Pak. Harus ada satu jalan yang dia tempuh. Makanya kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim, kullun nasi yaghdu, setiap hari semua manusia melakukan perjalanan hidupnya. Tiap hari, Pak, masing-masing kita melakukan perjalanan hidupnya. Fabai'un nafsahu famu'tiquha aw mubiquha, mereka mempertaruhkan diri mereka, ada yang membebaskan dirinya dan ada pula yang mencelakakan dirinya sendiri. Artinya kalau kita benar dalam memilih jalan hidup, kita selamat sampai di akhiratnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini bahasan yang pertama, harus ada jalan hidup yang kita pilih. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran, fa'alhamaha fujuraha wa taqawaha, kami telah berikan kepada manusia dua jalan, fujuraha wa taqawaha. Ada jalan-jalan keburukan dan ada jalan-jalan ketakwaan. Dan kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk memilih jalan yang mana. Itu penting. Kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk memilih jalan yang mana. Tentu tidak asing bagi setiap orang yang telah mempelajari manhaj salaf, dia meyakini salaf adalah jalan hidupnya orang-orang beriman. Jadi manhaj salaf ini satu-satunya manhaj yang diakui kebenarannya, Pak. Oleh siapa? Allah dan Rasulnya. Allah yang mengakui kebenaran manhaj ini, Rasulnya alaihi salatu wassalam yang telah menjelaskan ini adalah jalanku yang lurus. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memuji tiga golongan dalam surah At-Taubah ayat 100. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar
orang-orang yang telah lebih dahulu masuk Islam dari Muhajirin dan Ansar. Ini ayat mungkin udah ratusan kali, bahkan mungkin ribuan kali antum dengar ayat ini. Tapi yang menjadi pertanyaan besar dalam hidup kita, sudahkah kita benar-benar menempuh jalan itu? Kenapa kita bermanhaj salaf, Pak? Kita ingin selamat di akhirat. Kenapa kita membela sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena kita tidak ingin amal kita sia-sia di hari kiamat. Sehingga Allah sebutkan 3 golongan yang Allah ridhoi mereka. Wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an. Muhajirin dan Ansar dan orang-orang yang mengikuti jejak jalan beragama mereka. Muhajirin kita mustahil, Pak. Kita bukan muhajirin, Pak. Ansar kita bukan Ansar. Masih ada satu celah untuk kita mendapatkan ridhonya Allah. Ketika Allah mengatakan walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka. Berarti agama ini copy paste, selesai, Pak. Apa yang para sahabat lakukan, lakukan. Apa yang Nabi lakukan, kerjakan. Apa yang Nabi perintahkan, lakukan dengan keyakinan. Apa yang tidak Nabi contohkan, tinggalkan. Walaupun ada jutaan fatwa yang mengatakan. Begitu beragama. Allah, Rasulnya, ijma' para sahabat, itu yang paling tinggi dalam hidup kita, Pak. Adapun ucapannya para ulama, ucapannya para imam, kita ambil yang menyesuaikan Al-Quran dan As-Sunnah. Karena sekarang banyak orang-orang mengatakan dirinya saya di atas manhaj salaf, tapi realita lapangan ternyata ucapan para imam lebih dia dahulukan daripada wahyu. Maka kata Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala, atau kata Imam Malik juga mengatakan makna yang sama, kullu radun wa mardudun illa sahiba hadzal qabr. Kata Imam Malik, semua ucapan tertolak, tidak wajib diterima kecuali ucapannya penghuni kubur ini. Belajar, Pak, untuk merdeka dalam beragama, untuk tidak ikut-ikutan dalam beragama, Pak. Itulah manhaj salaf. Maka kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, ahlu sunnah ma wafaqal haq walau kunta wahdak. Ahlu sunnah itu apa yang menetapi jalan kebenaran, dia di atas dalil dan menempatkan dalilnya benar, itu ahlu sunnah. Walaupun engkau dapatkan dirimu sendirian. Pernah nggak, Pak, sendirian dalam berpendapat, Pak? Hah? Ya, nggak semua sesuatu yang asing itu benar, Pak. Enggak. Tapi kita belajar, tolak ukur kebenaran bukan dilihat dari banyak-banyakan jumlah. Ini ngaji bertahun-tahun, Pak. Ketika berpendapat, tapi orang banyak begini, Ustadz. Oh, berarti kajian usul salasahnya belum selesai itu. Berarti nggak besar dalil dalam hati dia. Kemana wahyu itu, kemana? Bukankah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ketika beliau berselisih dengan sebagian para sahabat, sehingga para sahabat mengatakan Abu Bakar dan Umar mengatakan seperti ini, apa kata Abdullah bin Abbas? Hampir saja hujan batu turun kepada kalian. Aku mengatakan sabda Nabi
sallallahu alaihi wasallam, kalian sanggah dengan pendapat Abu Bakar dan Umar. Itu manhaj, Pak. Ketika antum berbeda dengan guru antum, antum bukan orang yang kurang ajar. Antum beda pendapat dengan saya, itu sesuatu yang biasa. Itu sesuatu yang biasa. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, beliau pernah mengatakan, dalam permasalahan haji dan umrah, aku sependapat dengan Ibnu Abbas, dan aku menyelisihi guruku tercinta Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Biasa aja tuh, Pak. Karena masing-masing berjuang untuk mendekat kepada dalil. Maka jangan takut kalau antum berselisih dengan guru-guru antum. Apalagi itu perselisihan yang memang dibangun di atas al-haq dalam semua permasalahan. Walau rata-rata perbedaan pendapat itu dalam masalah-masalah fiqhiyah. Dalam masalah-masalah fiqhiyah. Di dalam surah Al-An'am ayat 153, ini dalil bahwasanya jalan kebenaran hanya satu. Wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uh. Nih, sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus. Fattabi'uh, ikutilah. Wala tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabilih. Jangan ikuti jalan-jalan yang lain, kalian pasti tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah jelas ayat Qur'annya, jelas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hadisnya sahih, dipahami dengan pemahaman para sahabat, udah antum ambil pendapat itu. Maka sering kita ulang-ulang, salah satu hal yang sangat memprihatinkan di masa sekarang, ketika orang-orang awam mereka sibuk mempelajari mazhab. Dan antum ingat, dakwah salaf dari dulu bukan dakwah fikih. Bukan. Dakwah salaf dari dulu bukan dakwah yang prioritasnya itu fikih atau sirah atau akhlak, bukan. Dakwah salaf dari dulu mereka memprioritaskan dakwah akidah, manhaj, tauhid. Kok bisa gitu, Ustadz? Itulah dakwahnya para nabi dan para rasul. Semua para nabi dan para rasul dakwahnya dakwah tauhid, dakwahnya dakwah akidah. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Muadz bin Jabal, innaka sata'ti aqwaman atau qauman min ahlil kitab. Wahai Muadz. Siapa Muadz ini, Pak? A'lamu ummati bil halali wal haram. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, umatku yang paling ngerti dengan halal dan haram Muadz namanya. Apa kata Nabi? Engkau akan berjumpa dengan ahlul kitab, dakwahkan yang pertama kepada mereka an yuwahhidallah, agar mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dakwah para salaf. Makanya kalau antum atau kita mengaku sebagai orang yang bermanhaj salaf, kalau kajian tauhid masih sepi, kajian parentingnya ramai, wah tanda tanya itu, Pak. Kajian parenting, kajian akhlak ramai. Waktu kajian tauhid sepi. Merasa saya sudah bertauhid, saya nggak mungkin murtad. Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala, disebutkan beliau di antara baqiyatus salaf, di antara ulama yang sangat dikenal, sisa-sisa ulama senior yang istiqamah di atas salaf.
Beliau punya kajian usul thalathah, Pak. Usul thalathah. Itu kajian diulang-ulang sama beliau. Bukan kajian lain tidak penting, bukan. Tapi ini pondasi agama. Maka ketika seorang bermanhaj salaf, maka dia pun melihat bagaimana dakwahnya para nabi dan para rasul. Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala, diriwayatkan oleh Imam Malik dan lainnya, taraktu fikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu ba'di abadan, kitab Allah wa sunnati. Aku tinggalkan untuk kalian dua sesuatu yang besar. Kalau kalian berpegang teguh kepada keduanya, digigit dengan gigi geraham, gak terpengaruh dengan banyak-banyakan, gak terpengaruh dengan fatwa, gak berpengaruh dengan imam-imam mazhab, gak terpengaruh dengan itu, kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Kitabullah wa sunnati. Tapi ketika kita menyampaikan hal seperti ini, orang-orang yang fanatik kepada mazhab mengatakan apa? Orang-orang salafi ini anti mazhab nih, merendahkan ulama katanya. Enggak. Ulama ini besar di hati kita, Pak. Jasa mereka besar untuk kaum muslimin. Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan selainnya. Tapi tetap kita diajarkan dalam agama Allah untuk tidak boleh taklid kepada siapapun. Nggak boleh taklid kepada siapapun kecuali kepada Allah dan Rasulnya dan ijma'nya para sahabat. Oleh karena itu, ya, di antara pembahasan jalannya orang-orang yang istiqamah di atas manhaj salaf, mereka menempuh satu jalan yang jalan itu pernah ditempuh oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Kalau ada satu jalan, satu perbuatan, satu niat baik yang disangka itu bisa mengantarkan kepada kebaikan, kalau Allah dan Rasulnya tidak pernah memerintahkan atau Nabi tidak pernah mencontohkan, itu bukan jalan kebaikan, Pak. Apapun itu, apapun itu, ada satu jalan, ada satu pendapat yang Nabi tidak pernah tempuh jalan itu bukan jalan kebaikan. Makanya pondasi orang-orang bermanhaj salaf, Al-Quran dan Sunnah, itu lebih besar di hati dan di hidup dia. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, manhaj salaf menimbang kebenaran bukan dari jumlah. Kata Syekh Shalih Fauzan dalam kitab Masail Jahiliyah, ada kitab Masail Jahiliyah, permasalahan-permasalahan orang jahiliyah atau tradisi-tradisi jahiliyah. Salah satunya apa? Mereka meletakkan standar kebenaran dengan jumlah. Itu orang-orang jahiliyah, Pak. Kita jangan ikut-ikut. Sebagian orang dia buat pengajian, yang datang sedikit, sedih dia. Ngapa sedih? Untuk apa sedih, Pak? Ya Allah, Ustaz, yang datang cuma sedikit. Atau ustadznya nggak mau ngisi lagi, Pak. Antum jemaahnya sedikit, anak nggak mau ngisi lagi. Apa ini? Wa ma amana ma'ahu illa qalil. Allah mengatakan tentang Nabi Nuh alaihissalam, tidak ada yang beriman kepada Nuh itu kecuali sedikit orang. Makanya dakwah ini bukan banyak-banyakan, Pak. Satu sisi kita senang, kita bersyukur dakwah ini semakin membesar, diterima di hati sebagian masyarakat. Tapi ingat,
Biasanya sesuatu kalau sudah banyak, jangan tertipu. Kadang-kadang isinya buih, ya Pak. Isinya buih, hanya casing, maka kita nggak mau. Kita ingin belajar, kita ini bermanhaj ahlus sunnah, bermanhaj salaf. Niat kita agar saya selamat di akhirat, agar amal saya tidak berterbangan seperti debunya orang-orang kafir. Wa qadimna ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Orang-orang kafir, orang-orang munafik ditunjukkan amal-amal mereka di hari kiamat, Pak. Allah jadikan debu berterbangan semuanya. Kenapa? Mereka kafir, atau yang kedua, amalnya tidak mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ketika beliau ditanyakan tentang ilmu apa yang harus kita pelajari setelah tauhid, beliau mengatakan ilmu tentang sholat. Nah, itu pastikan, Pak. Pastikan sholat kita dari wudhu sampai selesai zikir setelah salam sesuai dengan sunnah. Pastikan bacaannya, kaifiyatnya, pastikan semua sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam surah Al-An'am ayat 116, Allah juga mencela orang-orang yang meletakkan standar kebenaran itu dengan jumlah. Allah mengatakan, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kamu menuruti kebanyakan orang di dunia ini, beragama ikut-ikut orang, beragama ikut mayoritas orang, yudilluka an sabilillah, engkau pasti tersesat dari jalan Allah. Ayat Quran ini, Pak. Makanya hati-hati, tidak semua pendapat mayoritas itu kebenaran. Tidak semua pendapat mayoritas itu adalah kebenaran. Dibedakan pendapat mayoritas dengan ijma', beda. Kalau ijma', kita nggak boleh selisihi. Ijma' para ulama, ijma' para salaf, kita nggak boleh selisihi. Maka ada sebagian kaidah mengatakan, kalau para sahabat berselisih dalam satu perkara menjadi dua hal, para sahabat mereka berselisih pendapat, ada dua pendapat, kita tidak boleh menambah pendapat ketiga, nggak boleh. Kita pilih mana dari dua ini yang sesuai dengan dalil, mana yang lebih dekat dengan dalil, dan pasti ada yang lebih dekat. Makanya individu para sahabat, mereka tidak maksum individunya, tapi ijma'nya para sahabat. Para sahabat berkumpul, kemudian mereka mengeluarkan satu pendapat, itu maksum, Mbak. Itu maksum. Makanya aneh, ada orang baca ayat Quran, kemudian dia tafsirkan dengan penafsiran orang di masa sekarang. Terus kita kasih penafsirannya para sahabat, nggak mau terima, Pak. Padahal para sahabat adalah orang yang hidup di mana ayat itu turun. Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, Abu Bakar, Umar, Uthman, dan selain mereka. Makanya orang-orang yang menyelisihi jalannya para sahabat, apa hukuman bagi mereka? Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Barang siapa yang telah sampai kepadanya penjelasan Rasul, dalil sampai sama dia, jelas, terang, lailuha kanahariha, malamnya seperti siangnya, tapi dia tolak, dia enggak mau terima. Nuwallihi ma tawalla, kami akan sesatkan mereka
di atas kesesatan mereka, semakin jauh dari kebenaran. Maka kita lihat Bapak Ibu, kalau ada orang beragama ini keluar dari jalannya manhaj salaf, entah akidahnya, entah sebagian permasalahan fikih, dia keluar dari ijma dan dia tidak mau kembali kepada kebenaran, kita akan mendengar hal yang aneh-aneh dari dia. Sebagian orang yang bermanhaj salaf sibuk dengan video audio. Tahu Pak? Ada tuh Pak, mengaku manhaj salaf tapi sibuk dengan hukum audio. Sibuk dengan itu. Kalau ada ustadz pakai video, bukan salaf. Weh, ada nggak Pak? Ada Pak? Ada. Sejak kapan kalau ada ustadz pakai video keluar dari manhaj salaf? Sejak kapan? Merasa paling kokoh, ini lewat dari batas syariat. Ada lagi sebagian orang mengaku di atas manhaj salaf. Kita nggak bicara orang awam, saya ingin berbicara internal orang-orang yang menisbatkan dirinya kepada salaf. Ada sebagian orang gurunya salah satu kali, langsung keluar kalimat-kalimat keji, tidak pantas ambil ilmu dari dia. Subhanallah. Maka kata Syekh Utsaimin rahimahullahu ta'ala, kalau engkau mendapatkan gurumu salah dalam satu permasalahan, namun dia benar dalam ribuan permasalahan, maka dia dimaafkan. Namun kalau gurumu lebih banyak salahnya daripada benarnya, maka gurumu lebih pantas menjadi murid. Nah, gitu kata Syekh Utsaimin. Makanya kata para ulama, mengeluarkan seseorang dari manhaj salaf itu bukan hal yang mudah. Nggak gampang-gampangan kita Pak. Sebagaimana kita mengkafirkan orang, enggak. Ahlu sunnah itu orang yang paling lembut dalam dakwahnya. Kenapa paling lembut Pak? Di depan mata kita ada orang tidak sholat, kita kafirkan nggak Pak? Hah? Langsung kafir nggak Pak? Kita ke masjid, dia merokok depan masjid, ente kafir. Kafir nggak Pak? Ahlu sunnah enggak. Ahlu sunnah dalam mengkafirkan seseorang butuh dawabit. Ada hal-hal yang harus diperhatikan, dan itu tugasnya para ulama. Enggak bermudah-mudahan kita mengkafirkan orang-orang yang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Berbeda dengan orang-orang khawarij, pelaku dosa besar kekal dalam neraka selama-lamanya. Ahlu sunnah enggak. Ada rincian dalam sebuah permasalahan. Baik, ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, berkaitan dengan manhaj salaf, mereka tidak melihat dari jumlah, juga dikuatkan dalam hadis Imam Al-Bukhari dan Muslim ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fara'aitun nabiyya wa ma'ahu ruhaid wan nabiyya wa ma'ahu rajul. Aku melihat seorang nabi yang hanya memiliki beberapa pengikut, 3 sampai 9 orang. Warrajulan, ada nabi itu pengikutnya cuma 2 orang. Wan nabiyya laisa ma'ahu ahad, dan ada besok di akhirat seorang nabi yang tidak ada satupun beriman kepada dia. Apakah nabinya gagal Pak? Enggak. Nabinya sukses karena dia sudah menyampaikan sebuah kebenaran. Orang terima atau tidak, itu hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita buang tuh kalimat-kalimat banyak. Ini tradisi-tradisi jahiliyah. Karena kalimat banyak bukan menunjukkan sebuah kebenaran yang mutlak.
Juga disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, hadis yang masyhur dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Bada'al Islamu ghariban wa sayaudu kama bada' ghariban, fatuba lil ghuraba." Islam datang dalam kondisi asing, suatu saat akan kembali asing. Maka jangan pernah bermimpi dakwah salaf ini akan lebih banyak daripada dakwah-dakwah yang lain. Kalau itu cita-cita kita, Pak, gagal kita beragama, Pak. Kalau cita-cita kita memperbanyak orang, ya kita berharap iya. Tapi kalau impian terbesar kita agar orang banyak sehingga kita tempuh semua cara walaupun salah, kita keluar dari metode dakwah para nabi dan para rasul. Contoh, Pak, sebagian dai ketika diminta mengisi pengajian ngasih judulnya lama. Kenapa lama, Pak? Karena yang dia pikirkan bagaimana judul ini membuat orang penasaran, nanti orang banyak datang. Akhirnya sebagian judul-judul kajian yang kita lihat dan kita dengar nggak ada wibawanya. Ada yang judul kajian itu kayak lirik lagu, wallah kayak lirik lagu. Kayak kemarin saya sampaikan di Masjid Salman, ada orang minta kajian, Pak. Yang minta ibu-ibu, biasalah ibu-ibu kan, permintaannya kadang-kadang agak-agak gitu. Minta judul kajian ini, aku milik suamiku, suamiku milik ibunya. Apa ini? Ini apa judulnya nih? Saya baca, Pak, saya butuh waktu untuk memahaminya nih. Aku milik suamiku, suamiku milik ibunya. Apa yang mau dibahas? Subhanallah. Ada lagi sebagian orang judul kajiannya kayak lagu. Ada lagi yang benar-benar gak jelas judul kajiannya. Untuk apa? Bukankah kitab-kitabnya para ulama mereka meletakkan tema-tema yang berwibawa, jelas semuanya, Pak? Karena targetnya bukan banyak-banyakan. Targetnya la ayyahdiyallah bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Wahai Ali, kalau seandainya orang mendapatkan hidayah darimu, satu orang, itu lebih baik daripada engkau mendapatkan onta merah. Ada lagi judul kajiannya embun. Apa embun, Pak? Tetesan, macam-macam, Pak. Kita berkaca kepada orang-orang yang telah lama dalam dakwah ini, kita lihat bagaimana judul kajian mereka, isinya berwibawa, kitab-kitabnya berisi itu ta'zim kepada ilmu. Begitu kita memuliakan yang namanya ilmu. Makanya ketika Islam disebutkan akan kembali asing, jangan kita berlomba-lomba ingin menjadi orang yang banyak, tapi berlomba-lomba ya untuk menjadi orang yang istiqamah di atas sunnah walau dianggap asing. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghibur para sahabat dengan dua kalimat atau dua kata yang sangat luar biasa. Fatuba lil ghuraba. Beruntunglah kalian-kalian yang asing. Beruntung, Pak. Artinya apa? Terkadang kebenaran itu asing, nggak banyak pengikutnya. Contoh ya, dalam sebagian permasalahan fikih, Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala, imam besar ini, tapi kita nggak boleh taklid kepada Abu Hanifah. Abu Hanifah memiliki pendapat yang mengatakan bahwasanya yang namanya khamar itu hanya dari anggur.
Kalau selain dari anggur, itu halal. Padahal Nabi SAW mengatakan semua yang memabukkan itu khamar. Kullu muskirin khamar. Setiap yang memabukkan adalah khamar. Gak bisa kita terima pendapat Abu Hanifah hanya karena dia seorang imam besar. Makanya pernah salah seorang masyayikh, ketika dia ditanya tentang sesuatu, dia jawab, jangan takut-takutkan kami dengan ucapan fulan dan fulan, karena kami hanya takut kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Subhanallah, Pak. Kan sering kita begitu. Kadang-kadang apalagi mengadu pendapat. Itu sering kali, Pak. Nanya sama kita, habis itu diadunya pendapat. Ustadz, ini apa hukumnya Ustadz? Kita jawab, hukumnya nggak boleh, haram. Apa jawabannya, Pak? Tapi Ustadz itu membolehkan. Subhanallah, Pak. Nggak cukup dengan dalil sebagian orang itu, dan berlindung di balik nama Ustadz, berlindung di balik nama ulama. Demi Allah, Bapak Ibu, semua pendapat yang kita ambil, Allah akan tanya kita di hari kiamat, dan kita tidak bisa berlindung di hadapan siapapun. Kullu nafsin bima kasabat rahinah. Setiap jiwa mempertanggungjawabkan apa yang dia kerjakan ketika di dunia. Maka ketika seorang berada di atas manhaj salafus saleh, maka dia berusaha menghilangkan hal-hal yang berkaitan dengan jumlah mayoritas. Itu bukan menjadi standar sebuah kebenaran. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, beliau menjelaskan dalam pembahasan Situd Durar, ya, disebutkan al-jahlu bit-tariq wa afatiha wal maqsud yujabu ta'ab. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, dinukilkan dari kitab Situd Durar, ketidaktahuan terhadap jalan kebenaran dan rintangan-rintangannya serta tidak memahami maksud dan tujuannya akan menghasilkan kepayahan yang sangat. Artinya apa? Orang yang tidak mengerti jalan kebenaran lama-lama bingung sendiri, lama-lama futur, lama-lama dia keluar dari hidayah sunnah. Dan itu sudah banyak, Pak. Kenapa? Karena dia nggak mau kembali kepada kebenaran, bingung sendiri dia. Kemudian kata beliau, ma'al faidatil qalilah, dan orang-orang yang seperti ini sangat sedikit mendapatkan faedah dalam dia menuntut ilmu. Sedikit faedahnya. Jadi kita kalau belajar agama, kita hanya taklid buta, akan sedikit manfaat yang kita dapatkan dari ilmu tersebut. Makanya antum bebas, antum diberikan pemahaman oleh Allah, antum diberikan kemampuan untuk mentelaah juga. Maka jangan pernah antum mau taklid buta kepada siapapun. Jangan pernah taklid buta kepada siapapun. Dan lihat para ulama kita, Pak, mereka berselisih, tapi mereka saling mencintai. Karena perselisihan di antara mereka perselisihan yang mu'tabar. Contoh, Syekh Albani rahimahullahu ta'ala, beliau menyelisihi semua atau mayoritas ulama Arab Saudi. Syekh Albani dalam permasalahan solat tarawih, kata Syekh Albani, lebih dari 11 atau 13 rakaat bid'ah. Terus emangnya ada orang bilang, oh Syekh Albani nggak menghargai ulama Saudi? Nggak ada hubungan dengan itu.
Ini murni ilmiah. Dan Syekh Albani rahimahullah tidak juga membid'ahkan ulama-ulama Saudi. Ini murni pendapat beliau. Itu namanya usul ahlu sunnah. Berbeda pendapat tapi bukan bercerai-berai. Contoh juga dalam permasalahan yang lain. Syekh Albani rahimahullah, beliau punya pendapat cadar bagi wanita itu tidak wajib, hanya diutamakan. Syekh bin Baz punya pendapat wajib. Coba ibu-ibu, kalau ibu-ibu gak kembali ke dalil, Bu, ibu pusing, Bu. Syekh Albani, Syekh bin Baz, pintaran mana Ustadz? Gak bisa, Pak. Gimana pintaran-pintaran? Pintaran mana nih? Ini Syekh Albani, ini Syekh bin Baz, nanti Syekh Utsaimin, nanti turun lagi Ustadz Fulan, gimana? Maka kembali kepada dalil. Syekh Albani punya pendapat tidak wajib. Syekh bin Baz mengatakan wajib. Tapi semua anaknya Syekh Albani bercadar. Ini sikap para ulama, Pak. Terkadang mereka tidak berani mewajibkan, bukan karena tidak mau, tapi mereka tidak punya hujah yang kuat untuk mengatakan wajib. Tapi semua anaknya bercadar. Sama kayak orang yang selalu mengangkat-ngangkat nama Imam Ibnu Hazm dalam masalah musik. Ibnu Hazm terus, Pak. Ibnu Hazm rahimahullah ini ulama ahlu sunnah, Pak, mazhab zahiri, tapi tergelincir, biasa para ulama. Beliau punya buku-buku yang bagus, Al-Muhalla dan seterusnya. Anda mau tanya, ketika Imam Ibnu Hazm memilih pendapat musik itu halal, apa beliau main gitar, Pak? Apa beliau main gitar beliau? Atau beliau joget-joget? Enggak. Beliau murni mengatakan musik itu halal karena menurut penelitian beliau hadisnya itu lemah. Hadis yang mengharamkan itu lemah. Bukan karena hawa nafsu. Datang sebagian orang menghalalkan musik karena hawa nafsu. Ustadz itu jauh loh belajarnya, dia ke Kairo, Masya Allah, atau ke Maroko, Masya Allah. Masa dia nggak ngerti, Ustadz? Subhanallah, Pak. Sebagian orang belajar ke luar negeri jual kurma, Pak. Gimana, nggak tahu kita. Makanya kata para ulama, orang tuh dilihat bukan di mananya, tapi bagaimana dia berhujah dalam dia beragama dan berdakwah. Maka perhatikan, orang-orang yang tidak meniti jalannya para salaf, mereka akan kebingungan dalam mengambil sebuah hukum syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Azan, Pak? Baik, kita azan dulu, setelah salat Isya kita lanjutkan insyaallah taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sedikit tambahan pada poin yang terakhir dalam bahasan kita. Tentu masih banyak jalan-jalan orang-orang yang menempuh manhajnya para salaf, ya. Namun ada di antara sifat yang sangat pokok yang dijelaskan oleh para ulama dalam usul sunnah dan seterusnya, bahwasanya orang-orang yang menetapi jalan manhaj salafus salih, mereka adalah orang-orang yang sangat berhati-hati dalam mengambil ilmu dari seseorang, dan mereka adalah orang-orang yang tidak pernah mau bermajlis
memuji, menampakkan kecintaan kepada tokoh-tokoh sesat dan menyimpang. Ini harus nih, jelas nih. Jadi jalannya para salaf, selain mereka mentauhidkan Allah, mereka mengagungkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka juga punya sikap kepada tokoh-tokoh sesat, tokoh-tokoh yang mengajak kepada penyimpangan umat. Dia punya sikap. Kita lihat penjelasan dari sebagian para salaf, di antaranya Al-Imam Syekhul Islam atau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, wal bid'atu allati yu'addu biha ar-rajul min ahli al-ahwa mashtahara 'inda ahli al-'ilmi bi sunnati mukhalafatuha lil kitabi wa sunnah ka bid'atil khawarij wal rawafid wal qadariyah wal murji'ah. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan seorang dianggap sebagai tokoh kesesatan ketika mereka menyimpang dari Al-Quran dan As-Sunnah karena mengikuti hawa nafsu. Kemudian beliau sebutkan di antara sekte-sekte besar yang dari kelompok sesat ini nanti muncul ya pasukan-pasukannya yang kecil-kecil. Ada disebutkan sekitar 4 kelompok. Yang pertama Khawarij. Khawarij, Pak. Khawarij ini sampai sekarang ada. Sampai sekarang ada. Jangan kita berpikir Khawarij ini udah nggak ada, sekarang ada. Ada yang dimaksud benar-benar ada, atau ada orang memiliki pemahaman Khawarij. Dan terkadang dia juga membahas kitab tauhid. Nah, itu masalahnya. Jangan tertipu. Terkadang dia membahas juga hadis Arba'in An-Nawawi. Terkadang dia juga mengucapkan kalimat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Tapi dalam sebagian permasalahan ketahuan, oh bahaya nih, ini menyimpan bibit-bibit Khawarij. Oh, ngajak-ngajak demo nih, nah itu mulai itu. Oh, caci maki pemimpin nih, itu bibit-bibit Khawarij, Pak. Walau dia mengatakan dirinya saya salaf, tapi kalau udah ngajak-ngajak demo, udah itu coret itu, Pak. Dan sedikit yang selamat dari situ. Khawarij cepat, tergesa-gesa, dan banyaknya anak-anak muda. Banyaknya adalah anak-anak muda, semangat, baru lulus, seakan-akan dia sendiri yang berjuang, Pak. Subhanallah. Akhirnya semua gurunya disesatkan sama dia. Subhanallah. Mana ta'zim dia kepada gurunya, mana berkah ilmu dia. Menyimpan pemahaman Khawarij. Yang kedua, Ahlu Sunnah sangat menjauhkan diri dari pemahaman-pemahaman orang-orang Qadariyah. Ya, orang-orang Qadariyah ini orang-orang yang menyimpang dalam masalah qada dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada lagi sekte Syiah. Dan kata para ulama, Syiah ini murni bukan Islam, jelas. Ada lagi Murji'ah, dan seterusnya sekte-sekte besar yang dari situ keluarlah para tokoh-tokoh kesesatan. Sekarang kita lihat bagaimana kita bersikap dengan orang-orang seperti ini. Kata Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala dalam syarah usul i'tiqad Al-Lalikai rahimahullahu ta'ala, Fudail bin Iyad, antum pernah dengar kan? Siapa beliau, Pak? Sebelum mengenal dakwah sunnah atau dakwah salaf, beliau seorang perampok. Perampok, Pak. Ketika sunnah di hatinya masuk, dapat hidayah, lihat apa kata dia. Beliau mengatakan, man jalasa ma'a sahibi bid'ah fahdharhu
Wa man jalasa ma'a sahibil bid'ah lam yu'tal hikmah. Siapa yang suka duduk dengan tokoh-tokoh kesesatan, tokoh-tokoh kesyirikan, tokoh-tokoh ahlul bid'ah, hati-hati kalian, hati-hati, fahdharhu. Suka duduk-duduk, kalau ngumpulnya sama tokoh-tokoh itu, apalagi sampai memuji-muji, wah ini aneh nih Pak. Kita siang malam, bahkan dia siang malam mendakwakan tauhid, sekarang dia puji-puji ahli syirik. Gimana? Gak mungkin ada kecintaan kita kepada tokoh-tokoh kesesatan, gak ada Pak. Tapi perlu diingat, kita harus bisa membedakan mana orang awam yang mereka terjatuh kepada kesalahan, mana yang memang tokohnya. Nah, tokohnya ini yang tidak bisa ditoleransi, tokohnya. Dan barang siapa yang duduk bersama pelaku-pelaku bid'ah, lam yu'tal hikmah, kalian gak akan pernah mendapatkan hikmah. Wa uhibbu an yakuna baini wa baina sahibi bid'ah hisnun min hadid. Dan aku sangat cinta, aku sangat berharap antara diriku dengan tokoh-tokoh bid'ah ini ada benteng dari besi yang aku gak akan pernah jumpa dengan dia. Menjauh, bukan mendekat Pak. Bukan datang ke rumahnya, bukan. Ini datang lagi ke rumahnya sebagian orang atas nama ukhuwah. Subhanallah. Al-wala wal barok ini kemana? Al-wala dan baroknya harus jelas. Para ulama sunnah itu jelas, al-wala dan barok itu jelas. Dan dikatakan akulu indal yahudi wan nasrani ahabbu ilayya min an akula inda sahibi bid'ah. Subhanallah Pak. Lihat, kata beliau, dan saya makan di samping orang Yahudi dan Nasrani lebih saya sukai daripada saya makan di sebelah ahli bid'ah. Kenapa Pak? Antum makan di sebelah Yahudi, antum udah tahu ini orang sesat, jelas. Subuhatnya bukan subuhat lagi, memang sesat. Antum gak akan terpengaruh dengan dia insyaallah ta'ala. Antum makan di sebelah antum orang Yahudi, orang Nasrani, gak terlalu besar pengaruhnya Pak. Tapi kalau antum makan bersama pelaku bid'ah, makanya jangan heran kalau ada orang berlemah lembut kepada pelaku bid'ah. Lihat pergaulan dia, pasti nggak beres, pasti nggak beres. Kita ini bersama siapa kita berkumpul Pak? Kita kalau sering berkumpul dengan tokoh-tokoh sesat, kita nggak berani ngomong kebenaran lagi Pak, nggak berani. Dibeli hati kita sama dia. Ini baru satu ucapan. Dan ucapan yang terakhir dari Imam Hasan Al-Basri, masih banyak ucapan-ucapan yang lain. Kata Hasan Al-Basri, laisa li sahibi bid'ah wala li fasiqin yu'lin bi fisqin ghibah. Menerangkan keadaan ahli bid'ah, pelaku kesesatan dan kefasikan terang-terangan bukanlah perbuatan ghibah. Disebutkan dalam syarah usul i'tiqad al-Lalikai rahimahullahu ta'ala. Antum menjelaskan nih kesesatan ustadz yang menyembah kubur, ustadz yang ngajak-ngajak ke dukun, ustadz yang jual rokok herbal. Subhanallah, ada rokok herbal Pak, rokok listrik. Apa ini? Lihat. Makanya kata Imam Hasan Al-Basri, menjelaskan keburukan mereka kepada umat bukan gibah. Antum lagi di mobil nih sama istri antum. Istri antum sedang lihat video seorang ustadz. Ustadznya ngomong, Allah ada di mana-mana. Di saat itu antum sangat boleh menjelaskan tentang keburukan penyimpangan dai itu, karena niatnya pembelaan terhadap agama Allah Pak. Jadi bukan gibah Pak, bukan gibah.
karena niat kita untuk membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir kata Sufyan bin Uyainah rahimahullah, Syu'bah pernah berkata dalam Al-Kifayah, ta'alau, sini kita ngumpul, kata Syu'bah, hatta naghtaba fillahi azza wa jal, sini kita ngumpul, kita ingin gibahin pelaku bid'ah. Subhanallah, ini ulama-ulama besar ini. Sini kita ngumpul, kita ingin diskusi, kita ingin membicarakan orang-orang sesat. Tujuannya apa? Supaya umat tidak terjatuh kepada kesesatannya, Pak. Makanya dulu sebagian ulama salaf, misal Imam Ahmad, itu luar biasa, Pak. Imam Ahmad itu punya majelis khusus bertanya nama orang. Tapi ini Imam Ahmad ya, selevel beliau, menghafalkan 1 juta hadis. Jadi sesi tanya jawab itu nanya tentang orang. Wahai imam, boleh nggak saya belajar dari Imam Fulan? Imam Ahmad jawab, jangan, akidahnya rusak misalnya. Boleh nggak dari Imam Fulan? Belajar dari dia, akidahnya lurus. Itu terjadi di generasi para salaf. Cuman harus diingat, yang ngomong nih siapa? Yang ngomongnya harus orang-orang ahli ilmu, nggak sembarang orang. Makanya ketika antum belajar, apalagi kepada ustadz-ustadz kita yang kita katakan mereka lebih tua dalam dakwah, mereka mengumpulkan ilmu dengan hikmah, mereka mengumpulkan ilmu dengan umur yang panjang dalam dakwah. Ketika mereka menyebut nama tokoh kesesatan, antum tandai, karena mereka tidak mungkin menyebutkan insya Allah dengan hawa nafsu, tidak. Sama seperti para ulama, ketika para ulama menyebutkan tokoh Khawarij, Jaham bin Sofyan dan seterusnya, tokoh-tokoh sesat, Mu'tazilah, semuanya harus kita tandai nama-nama orang itu. Cuman masalahnya sekarang ini, Pak, kita menuntut ilmu bukan lagi rekomendasi, tapi dari mana, Pak? Dari YouTube kita sekarang, Pak. Kalau viewernya banyak, ini berilmu nih. Walaupun dia ngajak kepada kesesatan, walaupun dia mengaku pernah melihat Nabi, tetap orang dengar kajian dia. Maka penting, kepada siapa antum belajar, karena agama ini darah daging kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga semua guru-guru kita, para masyayikh kita, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menyatukan hati kita di atas kebenaran. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Mungkin sebelum kita akhiri, kalau ada pertanyaan dipersilahkan Bapak Ibu sekalian. Ada yang langsung? Ya, silahkan, Pak. Ada sebagian yang kelompok-kelompok itu juga Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah, antum jangan menganggap paling benar sendiri. Bagaimana? Dia ngomong gitu. Antum jangan merasa benar sendiri. Baik. Pertama, kalau kita mengatakan Al-Quran dan As-Sunnah itu yang paling benar, wajib kita ucapkan. Kita mengatakan selain manhaj salaf sesat, betul. Tapi orang yang berada di atas manhaj salaf belum tentu dia selalu benar. Itu perlu dibedakan. Al-Quran gak pernah salah, Pak. La ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfih. Al-Quran depannya, belakangnya tidak ada kebatilannya. Makanya kalau mereka mengatakan kamu merasa paling Al-Quran dan Sunnah sendiri, ya kita lihat, kalau memang kita menyampaikan Al-Quran dan As-Sunnah, itulah kebenaran. Namun orang yang mengaku di atas Al-Quran dan As-Sunnah tidak selalu dia benar. Sama seperti orang bertauhid. Tauhid ini benar gak, Pak? Kewajiban.
Apakah orang yang bertauhid tidak pernah melakukan dosa? Jatuh kepada dosa. Tapi mudah-mudahan tauhid itu yang menyelamatkan kita di akhirat. Ada orang nih ahlu tauhid, atau anggaplah contoh lebih ekstrim, ada ustadz dia ngajarkan tauhid kemana-mana. Na'udzubillah, Allahul musta'an, ternyata si ustadz ini berzina sama seorang wanita, berzina dengan seorang wanita. Kata para ulama, kalau dia bertaubat dari dosa zina itu, insya Allah tauhid akan menyelamatkan dia di akhirat. Makanya tauhid ini al-haq, tapi orang yang bertauhid belum tentu tidak melakukan kesalahan. Jadi kalau ada orang bilang kamu merasa paling benar sendiri, udahlah bilang aja, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau ada orang-orang bodoh yang mengingkarimu, yang mengganggumu, ucapkan salama. Udah, jangan digubris. Karena kalau orang itu ingin menerima kebenaran, dia pasti benar-benar duduk mau belajar, nggak terima serampangan dari orang lain. Makanya perlu dilihat dan perlu dirincikan, ya. Semua permasalahan itu kalau kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah itu benar, itu benar. Wah, ini panjang ini, jangan dibahas di sinilah. Satu majelis. Ini terakhir nih. Ketika kita batal melakukan suatu hal atau mengerjakan sesuatu karena malas, merasa akan terjadi suatu hal yang tidak baik, apakah ini termasuk bentuk tatoyur? Syukran jazakumullah khairan katsira. Tatoyur ini seorang mengadu nasib kepada sebuah benda. Tatoyur itu burung merpati diterbangkan, kalau terbangnya ke sebelah kanan, orang-orang jahiliyah terdahulu mengatakan kami beruntung hari ini. Kalau burung merpatinya terbang ke sebelah kiri, kami rugi hari ini. Ini namanya tatoyur, murni mengadu nasib dengan barang. Oh, kalau sendal saya keluar masjid hilang, jangan-jangan saya ada bencana nih. Itu tatoyur. Ada lagi sebagian orang, kalau istrinya nggak haid, disuruh pijak kaki orang yang haid, Pak. Nah, itu baru juga saya dapat tuh, Pak. Jadi kalau kita punya istri nggak haid, disuruh pijak kaki orang yang sedang haid, nanti haidnya lancar lagi. Ini semua tatoyur, Pak. Bangun lift, lantai 1, 2, 3, 4-nya hilang, takut angka sial, tatoyur, diganti dengan 3A biasanya. Ini semua bentuk-bentuk kesyirikan yang diharamkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala a'lam bissawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.